Selamat sore semuanya. Oke, Prof. Ya. Gimana nih, sudah pada dapat tempat mojok untuk Siap, Prof. P4W-nya udah tutup ya? Sudah, Prof. Rencananya nanti di P4W kita akan kasih satu ruangan ya buat mahasiswa PWD, buat markas gitu ya. Oke, supaya Oke, kita mulai aja ya. Ya, Prof. Ya. Baik, hari ini ada dua topik ya yang akan kita diskusikan. Yang pertama tentang strategi supply and demand side ya, atau supply and demand side strategi. Yang kedua sistem pembangunan berbasis keterkaitan antar sektor. Nah, untuk yang pertama, supply and demand side strategi, kalau di buku perencanaan pengembangan wilayah ya, yang saya tulis, Anda bisa baca di bab 7.5 ya, 7.5. Itu ada strategi pengembangan wilayah. Ada strategi demand, ada strategi supply ya, bab 7.5. Baik, jadi pendekatan pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui dua strategi pembangunan, yaitu strategi supply dan strategi demand. Nah, strategi supply atau supply side strategi adalah strategi yang mengedepankan keunggulan berproduksi. Jadi tujuannya adalah bagaimana suatu wilayah itu dapat berproduksi dengan nilai dan jumlah yang sebesar-besarnya. Jadi semakin besar nilai produksi barang dan jasa, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan income atau untuk mendapatkan capital inflow. Jadi kalau kita banyak produksi, maka akan banyak pendapatan, kira-kira gitu. Jadi supaya kita bisa meningkatkan produksi sebesar-besarnya, maka tidak boleh hanya tergantung dari produksi yang ditujukan untuk
barang yang kita konsumsi sendiri. Maka memproduksi untuk keperluan ekspor, ya, akan meningkatkan total produksi yang kita hasilkan. Jadi kalau kita hanya memproduksi barang hanya untuk yang akan kita makan, yang akan kita konsumsi, maka barang yang akan kita produksi akan sedikit. Maka kita harus bisa memproduksi barang yang berorientasi ekspor. Maka di sini terkait dengan konsep pengembangan sektor basis. Ya. Jadi pada prinsipnya pengembangan ekonomi wilayah berbasis pendekatan supply biasanya akan mengutamakan mengembangkan sektor-sektor yang tergolong sebagai sektor basis. Yaitu sektor yang berorientasi ekspor. Nah, biasanya di sinilah kita berfokus ya, supaya kita bisa berproduksinya banyak, maka berfokuslah pada sektor yang memang kita punya keunggulan. Ya. Yang kita punya keunggulan yaitu sektor yang memiliki keunggulan ekspor, artinya diterima di berbagai wilayah. Karena kita punya keunggulan, ya, punya keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding wilayah lain, sehingga kita bisa memproduksi dengan lebih kompetitif, ya, harga lebih murah atau kualitas lebih baik, ya. Nah, sehingga produksinya lebih unggul dari wilayah lain, nah sehingga kita bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi dari wilayah lain, ya, dan memenuhi kebutuhan wilayah-wilayah lain. Nah, ini strategi mengembangkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan seperti ini disebut adalah sebagai strategi supply. Dan strategi supply ini adalah strategi yang seperti tadi saya jelaskan, biasanya berfokus pada sektor yang unggul, ya, yang disebutnya tadi sektor basis, atau seringkali dalam bahasa awam sering menggunakan istilah sektor unggulan. Ya. Maka kita bisa fokus pada sektor unggulan. Kita akan bisa melakukan loncatan peningkatan produksi atau akselerasi produksi pada sektor yang kita memiliki keunggulan tersebut dengan mengundang sebanyak-banyaknya investasi dari banyak pihak, baik investasi dari wilayah sendiri maupun investasi dari luar. Ketika kita punya sektor unggulan, ya, katakanlah kita misalnya punya unggulan di sektor produksi sawit, ya, CPO, dan produksi kita ini dikonsumsi oleh banyak wilayah, ya, dan produksi kita unggul dibandingkan banyak wilayah yang lain, ya, maka semakin banyak kita berinvestasi, semakin besar peningkatan produksi di sektor tersebut. Dan ini menjadi cara cepat, ya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Cara cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian harapannya dari pertumbuhan ekonomi itu juga kemudian menimbulkan peningkatan pendapatan wilayah.
Nah, jadi strategi supply ini strategi yang berorientasi ekspor, ya. Berorientasi pada kebutuhan wilayah lain, berorientasi pada sektor yang kita memiliki keunggulan dibanding wilayah lainnya, ya. Dan harapannya bisa memacu, ya, pertumbuhan ekonomi, terutama jika kita mampu mendatangkan investasi, ya, melalui pengembangan sektor unggulan. Nah, inilah yang disebut strategi pembangunan pendekatan supply atau supply side strategi. Dan ini merupakan strategi yang paling populer, ya. Siapapun kepala daerahnya di Indonesia ini semuanya sangat gemar dan gencar mengundang investor, ya, untuk hadir ke daerahnya. Jadi kalau Anda berkunjung ke berbagai daerah, biasanya begitu mendarat di bandara, begitu keluar bandara ada plang, ya. Apakah posternya gubernur, apakah posternya bupati, wali kota, yang banyak bahasanya isinya mengundang para investor untuk berinvestasi di wilayahnya. Nah, cara pandang seperti ini, ya, mengundang banyak investasi, itu dilandasi oleh landasan pemikiran supply side strategi. Asumsinya, semakin banyak investasi, semakin banyak produksi yang kita hasilkan, semakin banyak kemudian pendapatan yang dinikmati oleh wilayah. Itu asumsinya. Walaupun kita semua sama-sama tahu, ya, tidak semua nilai produksi itu kemudian menjadi nilai tambah dan kemudian menjadi pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Tapi strategi ini strategi yang sangat cepat, ya. Kalau investasinya sekarang, hasilnya ya beberapa tahun setelah produksi langsung terasa, ya, dari penyerapan tenaga kerja, dilihat dari perputaran uang, ya, itu dirasakan sekali. Dan sekali lagi ini adalah strategi yang sangat populer, ya, bagi para pemerintah daerah, dan strategi seperti ini biasanya kemudian dilandasi oleh pemahaman tentang sektor unggulan. Ya, jadi setiap wilayah biasanya mengidentifikasi apa sektor-sektor unggulannya di wilayahnya, kemudian sektor unggulan ini kemudian pengembangannya ditawarkan pada para investor, ya, untuk berinvestasi di wilayah kita. Strategi ini di satu sisi memberikan dampak yang cepat terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, ya, tapi belum tentu, ya, diiringi oleh peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah. Banyak hal yang membuat strategi ini tidak menimbulkan pendapatan yang besar bagi masyarakat di wilayahnya. Bisa karena besarnya, saya share screen.
Sudah muncul ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya. Jadi harapannya tentunya pengembangan sektor supply ini bisa menciptakan multiplier, ya, manfaat pada pertumbuhan berbagai sektor ekonomi yang ada di wilayah. Terutama kalau ada mengkait antara sektor unggulan kita ini dengan sektor-sektor lain. Nah, tetapi seperti tadi saya sampaikan, ada hal yang bisa membuat strategi ini bocor, ya, artinya tidak optimal menciptakan manfaat bagi ekonomi masyarakat, ya, tapi manfaatnya bocor ke luar wilayah. Pertama, kalau kegiatan produksi, ya, sangat besar dikuasai atau dimiliki oleh orang luar. Jadi kalau pemodalnya orang dari luar wilayah, maka para pemodal tersebut kan mengharapkan return of investment. Dan ketika ada produksi, ya, ada pendapatan, maka sebagian pendapatan itu harus dibayarkan sebagai jasa, ya, jasa modal, ya, yang harus diambil atau dinikmati oleh investor, ya, pemilik modal. Dan kemudian misalnya perusahaannya juga bukan perusahaan lokal, ya, tapi perusahaan di luar wilayah, maka pendapatan yang tidak dibagikan yang merupakan keuntungan perusahaan, ya, itu juga bocor, ya, ke luar wilayah, ya, karena perusahaan juga ingin mendapatkan keuntungan, ya, sebagai badan usaha. Maka sebagian dari nilai tambah yang dihasilkan dari kita berproduksi juga akan bocor ke luar wilayah. Nah, ini kebocoran pertama. Bocoran kedua adalah ketika hilirisasinya, ya, itu tidak terjadi di wilayah kita. Ya, jadi artinya forward linkage-nya itu tidak ada di wilayah kita. Jadi misalnya kita katakanlah yang sedang ramai didiskusikan di daerah penghasil nikel, ya, katakanlah di Morowali, kan gitu ya. Kalau kita hanya menghasilkan biji nikel, ya, maka berarti lalu hilirisasinya, smelternya atau pengolahan nikelnya katakanlah di luar negeri, kan gitu ya. Maka penciptaan nilai tambah dari hilirisasi ini dinikmati oleh luar wilayah. Nah, ini kebocoran yang kedua ini disebut kebocoran nilai tambah akibat proses-proses penciptaan nilai tambah di luar wilayah. Nah, ini yang sekarang ini sangat diperjuangkan oleh pemerintah. Kita tidak mau mengalami kebocoran nilai tambah, ya, dari produksi barang tambang kita, ya, yang saat ini yang sedang ramai dibicarakan adalah nikel. Lebih baik smelternya di dalam negeri, bahkan lebih ke hilir lagi sampai ke pabrik baterainya di dalam negeri. Bahkan kalau bisa pabrik mobil listriknya juga di dalam negeri, kan begitu. Nah, itu karena kita tidak menginginkan kebocoran nilai tambah. Nah, jadi syarat untuk adanya multiplier yang besar dari sistem supply side strategi adalah adanya hilirisasi, ya, di wilayah kita sendiri. Mungkin bagi provinsi
Kalteng juga akan bocor kalau misalnya hilirisasinya bukan di Sulteng gitu ya. Tapi misalnya katakanlah di Surabaya misalnya. Bagi Sulteng tetap aja ini merupakan suatu kebocoran. Nah, tapi prinsip kita ya seperti kasus Freeport ya, karena hilirisasi di Papua belum memungkinkan, ya tidak apa-apalah hilirisasinya kemudian dilakukan di Jawa Timur kan gitu ya. Setidaknya tidak di luar negeri gitu kan. Jadi bocornya bukan ke luar negeri, tapi bocornya ya hanya ke luar provinsi, kira-kira begitu. Dan itu masih Indonesia. Itu kan logika yang kita bangun. Karena mungkin ya dengan berbagai pertimbangan ya kondisi Papua mungkin masih belum memungkinkan dikembangkannya smelter ataupun pengolahan dari industri dari tambang di Freeport. Nah, strategi supply ini karena berorientasi ekspor tadi ya penciptaan nilai tambahnya kemungkinan bisa bocor karena pemilikan oleh orang luar lalu hilirisasi di luar ya, sehingga memang bisa jadi ya nilai neto bersih, nilai tambah yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah bisa jadi tidak terlalu besar gitu ya. Apalagi misalnya kalau faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja ya juga bukan diisi oleh orang setempat ya, karena mungkin orang setempat belum dianggap kompeten, belum punya kapasitas, maka sistem produksi diisi oleh pekerja-pekerja dari luar wilayah misalnya. Karena kalau orang setempat dianggap belum memungkinkan ya untuk bekerja. Jadi ini juga akan menjadi sumber kebocoran juga. Karena kerjanya bukan orang setempat. Nah, jadi karena berorientasi ekspor, sistem supply side strategi ini sangat rentan ya terhadap gejolak eksternal, gejolak resesi eksternal. Ya, ketika misalnya kemarin kasus COVID ya, atau resesi ekonomi dunia ya, di mana negara-negara yang menjadi tujuan ekspor mengalami gangguan ekonomi ya, maka bisa jadi terjadi lonjakan penurunan demand ya di tujuan ekspor. Nah, ini akhirnya ketika terjadi krisis global, maka dampaknya akan besar sekali ke wilayah kita. Nah, jadi supply side strategi ini sangat rentan ya terhadap gejolak-gejolak di tingkat dunia. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Oh ya, nggak tahu nih gambar saya kan tiba-tiba menghilang ya, saya kurang tahu. Ya udah nggak apa-apa. Tampaknya kali ya. Udah nggak apa-apa, nggak tahu saya. Baik. Nah, kemudian saya akan berbicara tentang strategi yang kedua yang disebut sebagai demand side strategy. Jadi demand side strategi dulu ya. Oke. Jadi demand side strategi adalah strategi pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi wilayah yang didasarkan pada strategi peningkatan pendapatan
berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah kita agar tingginya pendapatan masyarakat di wilayah kita akan menimbulkan permintaan ya, terhadap barang jasa yang tinggi juga. Jadi kalau masyarakat di satu wilayah itu pendapatan masyarakatnya tinggi, maka permintaan ya terhadap barang dan jasa di wilayah kita akan tinggi. Karena pendapatan masyarakat yang tinggi biasanya kemudian diiringi oleh kebutuhan konsumsi yang tinggi. Karena daya belinya tinggi, ya, maka kemampuan membeli barang jasa juga tinggi sehingga muncullah demand, ya, permintaan terhadap barang dan jasa yang tinggi. Nah, permintaan barang dan jasa yang tinggi ini kemudian ya mendorong sektor-sektor penyedia barang dan jasa tumbuh di wilayah kita ya untuk memenuhi permintaan domestik. Ya. Nah, jadi artinya datangnya itu dari demand-nya dulu ya. Demand-nya ada di dalam kita, lalu produksi baru datang. Ya, jadi sistem produksi itu berkembang karena adanya permintaan lokal. Nah, berbeda dengan sistem produksi yang tadi kita sebut sektor basis, maka sektor-sektor produksi yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan domestik itu bukan sektor basis istilahnya, tapi sektor service, yaitu sektor-sektor yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik. Jadi bukan sektor yang berorientasi ekspor. Jadi sektor-sektor yang berorientasi pada kebutuhan domestik disebut sektor service. Contoh ya, ketika di wilayah kita masyarakatnya katakanlah permintaan pendapatannya meningkat, ya, karena derajat hidupnya meningkat, karena pendapatannya meningkat, derajat hidupnya meningkat, lalu meningkat juga permintaan terhadap barang dan jasa. Ya. Karena sekarang pendapatannya cukup tinggi, ya daya belinya baik, maka kemudian ada kebutuhan misalnya untuk makanan jajanan atau restoran-restoran. Restoran-restoran yang menjadi standar kebutuhannya masyarakat dengan pendapatan yang level tertentu. Karena misalnya dominan kelas menengah berarti kemudian datanglah pengusaha misalnya tahu tempe gitu ya. Karena muncul permintaan terhadap tahu tempe. Jadi muncullah pabrik tahu dan tempe. Muncullah pabrik-pabrik pengolahan makanan yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Karena ada kebutuhan untuk jasa pendidikan, muncullah sekolah. Muncullah klinik-klinik, ya, klinik-klinik kesehatan, muncullah tukang cukur, salon. Itu sektor-sektor yang fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Itulah sektor-sektor yang disebut sektor service, yaitu yang menyediakan produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kita. Nah, strategi ini
fokus utamanya adalah bagaimana pendapatan masyarakat di wilayah tersebut meningkat. Jadi bukan dimulai dari produksi dulu, tapi dimulai dari apa yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Apa yang bisa menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa di wilayah tersebut. Kalau tadinya tidak ada permintaan, sekarang jadi ada permintaan. Salah satu contoh klasik pendekatan demand side itu adalah misalnya pengembangan transmigrasi. Ya. Ketika belum ada transmigrasi, katakanlah di suatu wilayah, misalnya hanya katakanlah hutan, ya. Ketika hutan dibuka atau ketika lahan dimanfaatkan untuk area transmigrasi, tadinya tidak ada penduduk, sekarang jadi ada penduduk. Setelah ada penduduk, ya, maka di wilayah tersebut ada permintaan terhadap barang dan jasa. Tadinya tidak ada. Tadinya tidak ada, ya, permintaan terhadap barang jasa. Tapi karena sekarang ada penduduk, maka ada permintaan dan barang dan jasa. Tadinya ketika transmigran dipindahkan ke situ belum punya pendapatan, maka pendapatannya harus disubsidi oleh pemerintah. Ya, pemerintah memberikan tunjangan hidup, ya, jaduk selama 2 tahun, dan mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketika masih hanya untuk kebutuhan pokok, mungkin tidak ada permintaan barang dan jasa, ya, karena di sana penduduknya masih terlalu miskin, ya, untuk menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka kebutuhannya fokus hanya pada makanan misalnya. Belum ada kebutuhan-kebutuhan sektor sekunder. Tapi ketika misalnya lahan usaha pertanian, lahan usaha tani dari daerah trans berhasil, ya, tadinya tidak ada produksi pertanian di situ, sekarang ada produksi pertanian. Awalnya mungkin produksi-produksi pertanian itu berorientasi untuk kebutuhan pokoknya, misalnya yang ditanam padi dulu, ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan pokok. Tapi kemudian ketika sistem produksinya sudah surplus, artinya melampaui kebutuhan lokal, maka ada kelebihan pendapatan dari masyarakat daerah trans, karena yang dihasilkan melebihi dari yang dikonsumsi. Nah, mulailah ada surplus, ya, produksi. Tapi surplus produksi belum tentu surplus pasar. Ini beda, ya, bedakan antara surplus produksi dengan surplus pasar. Kan kita sering mengatakan di desa itu semua ada, gitu kan? Pisang ada, gitu kan? Apapun pertanian di desa itu ada, ya. Padi ada, jagung ada, pokoknya buah-buahan semua ada, gitu ya, kira-kira begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah hasil dari produksi itu bisa sampai ke pasar, kan gitu. Jadi kalau bedakan surplus produksi yang melebihi kebutuhan dengan surplus market, surplus pasar. Jadi gini, ketika katakanlah di kebun kita punya pisang, produksi pisang yang berlebih, ya, tidak bisa kita makan. Nah, lalu produksi pisang yang ini kemudian apakah bisa kirim ke pasar? Kalau produksi pisangnya terlalu sedikit, sehingga tidak masuk ke skala ekonomi untuk bisa dikirim ke pasar, ya, artinya misalnya saking sedikitnya maka pisangnya mungkin nggak, yang dijual itu nggak bisa nutup ongkos, kan kira-kira gitu. Untuk bisa sampai ke pasar kan harus bisa nutup ongkos, maka harus ada skala keekonomian. Ya. Kalau jumlah pisangnya besar, maka bisa dikirim ke pasar sehingga bisa nutup ongkos. Nah, jadi
kalau sudah sampai bisa menutup biaya transportasi dan ada nilai keuntungan melebihi dari biaya transportasi, biaya pemasaran, maka barulah itu disebut levelnya marketable surplus, surplus pasar. Itu ketika bisa dijual di pasar. Dan kalau sudah marketable surplus, maka ada income tambahan. Jadi kalau belum sampai marketable surplus atau hanya sampai surplus produksi, belum tentu marketable surplus, belum tentu surplus pasar. Surplus pasar itu harus mencapai skala keekonomian sampai bisa dijual di pasar. Nah, jadi kalau sudah ada surplus pasar, barulah ada income tambahan. Income yang masuk ke rumah tangga. Nah, kalau sudah ada income tambahan di rumah tangga, maka akan ada demand. Jadi semakin besar income, semakin besar demand terhadap barang dan jasa yang lain. Dan disitulah kemudian muncul permintaan terhadap barang-barang sekunder. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan barang dan jasa, dan semakin besar peluang untuk menemukan permintaan terhadap barang sekunder. Semakin tinggi lagi pendapatan, muncullah permintaan barang tersier. Kalau barang primer itu bahan-bahan kebutuhan pokok, ya, bahan-bahan kebutuhan pokok seperti katakanlah minyak goreng, beras, ya, pokoknya yang sifatnya untuk kebutuhan pokok. Tapi kalau barang-barang sekunder, nah itu barulah seperti misalnya yang tidak tergolong kebutuhan pokok, ya, misalnya beli salon, gitu ya, cukur rambut, gitu. Itu udah bukan kebutuhan pokok, gitu ya. Ya semakin tinggi pendapatan, maka semakin memunculkan permintaan terhadap barang sekunder dan tersier. Ya. Bisa permintaan untuk beli motor, permintaan untuk beli perhiasan, permintaan terhadap barang seni. Nah, itu muncul kalau sudah semakin tinggi tingkat pendapatan. Nah, jadi ketika pendapatan tinggi, demand tinggi, sistem produksi baru muncul. Memang bisa saja sistem produksinya tidak datang ke situ, tetapi yang datang barangnya aja. Jadi artinya kita mengimpor barang. Tapi bisa jadi kalau misalnya di suatu wilayah itu penduduknya dan permintaannya besar, ada yang kemudian berinvestasi di situ untuk memproduksi barangnya di situ. Jadi karena misalnya jumlah penduduknya cukup banyak dan tahu di situ banyak orang Jawa yang butuh makan tempe dan makan tahu, maka ada yang mau kemudian membuat pabrik tempe dan tahu, kan begitu. Karena di situ tahu juga banyak masyarakat yang butuh pada makanan-makanan jajanan, maka kemudian di situ muncullah industri makanan-makanan jajanan, gitu ya, yang tidak harus beli dari luar daerah. Nah, jadi sistem produksi yang muncul itu sistem produksi yang untuk memenuhi kebutuhan setempat. Nah, ini pembangunan wilayah yang basisnya seperti itu adalah disebut sebagai demand side strategi. Nah, berbeda dengan demand side strategi, dengan supply side strategi, demand side strategi itu biasanya sifatnya lebih evolutif, ya, lebih lambat, ya, karena tidak karena investasi, dia bukan karena investasi asing dia masuk, tetapi karena pendapatan yang meningkat, ya, kemudian mendatangkan produksi.
Nah, prosesnya biasanya jauh lebih lambat dibandingkan pendekatan supply. Ya. Tapi di sisi lain juga lebih tahan terhadap shock eksternal. Ya. Jadi ketika krisis global terjadi, biasanya karena orientasi produksinya bukan untuk ekspor, maka sepanjang daya belinya masih tetap, masih ada permintaan, ya, maka tidak terlalu terganggu. Jadi biasanya di sistem produksi yang terbentuk dari demand side strategi ini biasanya lebih tahan terhadap shock eksternal. Ya. Ketika terjadi ada krisis global, krisis dunia misalnya, biasanya tidak terpengaruh. Nah, jadi biasanya lebih tahan banting terhadap krisis-krisis eksternal. Tapi sekali lagi prosesnya biasanya jauh lebih lambat, ya, karena mengikuti tingkat peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat tumbuh. Nah, ini disebut sebagai demand side strategi. Ya. Nah, saya munculkan lagi share screen. Nah, jadi kunci dari pengembangan demand side strategi adalah adanya demand, ya, permintaan terhadap barang dan jasa. Tapi besarnya demand terhadap barang dan jasa akibat peningkatan pendapatan itu tergantung pada tingkat rasio pendapatan yang dibelanjakan di tempat. Jadi begini. Jadi ketika kita memproduksi ketika kita mendapatkan pendapatan, ya, maka kemudian pendapatan yang kita peroleh, ya, pendapatan yang diperoleh oleh suatu rumah tangga, kemudian kan dipakai untuk membelanjakan berbelanja barang untuk dikonsumsi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita membelanjakan uang, ya, itu dibelanjakannya apakah di wilayah kita sendiri atau di wilayah lain? Implikasinya beda, dibelanjakan di wilayah sendiri dengan dibelanjakan di wilayah lain. Misalnya, pendapatan ada, saya butuh beras, ya, katakanlah, ya, pendapatan ada, saya butuh beras. Tapi apakah berasnya ada dijual di wilayah kita? Kalau tidak ada dijual di wilayah kita, maka kita akan beli beras ke luar wilayah. Kira-kira gitu, sederhananya. Kita punya pendapatan yang cukup besar. Saya pengen beli pakaian. Pertanyaannya, apakah di wilayah kita ada toko yang menjual pakaian? Tidak ada. Berarti kemudian kita akan belanja di luar wilayah. Nah, itu punya implikasi yang berbeda. Berbelanja di wilayah sendiri dengan berbelanja di wilayah lain. Jadi kalau dibelanjakan di wilayah sendiri, itu terjadi ketika misalnya di wilayah kita ada pasar, di wilayah kita ada toko, di wilayah kita ada toko kelontong, ada warung. Kalau ada
pasar, ada toko, ada warung, maka kita bisa membelanjakan uang di wilayah sendiri. Lalu ketika kita belanjakan di wilayah sendiri, maka uang itu berpindah kepada pedagang yang jualan di wilayah kita. Nah, pedagang yang tinggal di wilayah kita, kemudian kan dia dapat pendapatan. Lalu dia akan mengkonsumsi barang dan jasa di mana? Di wilayah kita sendiri atau di wilayah lain. Kalau misalnya si orang yang jualan tadi mendapatkan pendapatan lalu mengkonsumsi barang dan jasa dengan belanja di wilayah sendiri, maka uangnya masih berputar di wilayah kita sendiri terus. Semakin banyak uang itu berputar di wilayah kita sendiri, maka disitulah terjadi apa yang disebut dengan income multiplication, penggandaan income. Tapi kalau yang dibelanjakan di wilayah kita sendirinya sedikit, tapi karena di wilayah kita tidak ada warung, tidak ada pasar, tidak ada toko, maka sekali belanja langsung keluar. Ketika keluar, berarti nggak ada uang yang berputar di wilayah kita sendiri. Artinya, income multiplication-nya sedikit. Saya akan ngasih ilustrasi sebentar. Oh, nggak ada ya, sebentar. Jadi sambil saya cari PPT-nya ya. Pada dasarnya, perkembangan suatu wilayah itu tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi barang dan jasa. Ya. Seperti tadi kita memahami ketika strategi supply side strategi. Ya. Jadi kalau kita tadi mengikuti di supply side strategi, kita melihat bahwa perkembangan wilayah itu sangat ditentukan oleh besarnya produksi barang dan jasa. Tapi kalau di dalam perspektif ini, kita melihat bahwa suatu wilayah itu akan berkembang kalau ada perputaran uang di suatu wilayah. Kalau perputaran uangnya sedikit, maka walaupun produksi barang dan jasa tinggi, maka pengembangan wilayah tidak akan terjadi. Oke. Ini saya share screen. Ini mana?
Belum muncul ya? Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Ini membandingkan dua wilayah, ya. Yang kolom kiri wilayah yang masyarakatnya membelanjakan uang 70% di wilayahnya sendiri. Jadi kan setiap wilayah rata-rata orang membelanjakan uang dari pendapatannya itu beda-beda. Jadi anggap saja di wilayah yang kolom pertama yang ada tulisan 70%, itu secara rata-rata masyarakatnya itu menggunakan 70% pendapatannya untuk membelanjakan barang, untuk membeli barang yang ada di wilayahnya sendiri. Lalu di yang sebelahnya yang ada tulisan 30%, itu wilayah di mana masyarakat di wilayah tersebut secara rata-rata hanya membelanjakan 30% dari uang yang dimiliki, ya, di wilayah sendiri. Sedangkan 70%-nya di wilayah lain. Ya. Jadi katakanlah di dua wilayah tersebut sama-sama pendapatan masyarakatnya rata-ratanya 100. Ya. Maka ketika orang pertama yang mendapat uang 100 itu membelanjakan uang, maka kemudian 70% dari 100, yaitu 70, itu pindah ke orang yang menjual barang di wilayah tersebut. Lalu kemudian orang yang mendapatkan pendapatan dari orang yang tadi belanja, maka 70% yang dia terima, dia belanjakan di wilayahnya sendiri lagi. Maka 70% dari 70 adalah 49. Jadi pindah. Lalu 70% dari pendapatan 49 itu adalah 34%. Pindah lagi ke orang lain lagi. Terus saja. Jadi dari 100 itu pindah ke yang lain jadi 70. Pindah lagi 49. Pindah lagi 34. Pindah lagi 24. Terus sehingga di total-total dari 100 tambah 70 tambah 49 tambah 34, akhirnya kalau di total-total jadi 333. Itulah yang disebut penggandaan pendapatan di wilayah 70% tersebut. Sebaliknya di wilayah yang 30% dari uang 100, karena yang dibelanjakannya 30, maka 30% dari 100, 30. 30%-nya dari 30, 9. Terus ya akhirnya uang yang berputar 142. Nah, sehingga kita bisa bandingkan di wilayah yang kiri, uang yang berputar atau penggandaan pendapatan itu 2,3 kali lipatnya dari wilayah yang di kanan. Nah, inilah yang disebut sebagai income multiplication. Income multiplication terjadi kalau banyak orang membelanjakan uang di wilayahnya sendiri. Nah, jadi kembali ke slide yang tadi. Jadi strategi demand ini akan bekerja dengan baik jika proses income multiplication-nya berjalan dengan baik. Yaitu ada perputaran uang. Dan akan sangat efektif juga perputaran uang itu kalau biaya mengkonsumsi barang dan jasa juga murah. Apa yang bisa menyebabkan biaya mengkonsumsi barang dan jasa itu murah? Begini, kalau Anda punya uang 100, katakanlah uang 100 itu ingin Anda belanjakan. Tapi karena tempat kita belanja itu jauh,
maka kita menggunakan transport. Bisa jadi 30% dari uang itu dipakai untuk transport. Sehingga yang bersih bisa kita belanjakan hanya 70%-nya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sehingga semakin jauh tempat kita membelanjakan uang, semakin besar biaya untuk belanja, biaya untuk transport. Sehingga konsumsi bersihnya makin sedikit. Nah, jadi bayangkan kalau di desa jauh dari mana-mana, ya, bukan hanya jauh secara darat, tapi juga kadang harus nyebrang pulau, harus nyebrang sungai, menggunakan speedboat, dan itu akibatnya biaya untuk mengkonsumsi barang dan jasa itu mahal, sehingga konsumsi netonya jadi lebih rendah atau kurang. Dan itulah yang menyebabkan juga tingkat kesejahteraannya rendah. Jadi bedanya orang di desa dan di kota, ini ya, orang di kota itu kemana-mana dekat. Mau beli ini dekat, mau beli itu dekat, mau belanja ini dekat. Sehingga biaya konsumsi barang dan jasa itu kecil, ya, biayanya. Sehingga porsi uang yang benar-benar bisa untuk mengkonsumsi barang dan jasa tinggi. Dan itu yang membuat kesejahteraannya bisa lebih tinggi. Ya. Jadi antara orang desa dan kota bisa saja pendapatannya sama, tapi karena yang di kota biaya mengkonsumsi barang dan jasanya rendah, maka kesejahteraannya lebih tinggi. Ya. Karena uang yang dipakai untuk transport rendah sedikit. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, jadi kebocoran dari perspektif demand side adalah jika tadi orientasi mengkonsumsi barang dan jasa itu keluar wilayah. Maka di sini terjadilah kebocoran. Kalau yang tadi di supply side itu ada namanya kebocoran nilai tambah, kalau di sini adalah kebocoran konsumsi. Kalau kita mengkonsumsi barangnya di luar wilayah. Kalau kita belanjanya di wilayah kita, maka akan ada perputaran uang yang tidak bocor. Kalau dibelanjakan di wilayah kita, uang itu berputar di wilayah kita. Tapi karena dibelanjakan di wilayah lain, uang itu tidak berputar. Jadi artinya ada kebocoran income multiplication, ya, yang harusnya terjadi jadi tidak terjadi. Nah, jadi seperti itu intinya strategi demand side itu. Kalau pengen perputarannya itu tinggi, maka harus dekat, ya, ke pusat-pusat konsumsi, produksi dan barang dan jasa dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya pembangunan wilayah pada dasarnya adalah tidak pernah sepenuhnya supply side strategi, tidak pernah sepenuhnya demand side strategi. Dua-duanya berjalan. Dua-duanya. Di setiap wilayah ada sektor basis, ada sektor service. Jadi ada sektor-sektor yang orientasinya ekspor, ada sektor-sektor yang orientasinya service. Kalau di daerah produksi sawit, misalnya, jelas sawitnya itu hampir bisa dipastikan sektor basis semua. Karena memang pasti bukan untuk dimakan sawitnya kan, untuk dikirim keluar, dijual keluar. Di daerah tambang, itu pasti tambangnya juga sektor basis. Hampir pasti tambangnya itu untuk ekspor, bukan untuk dimakan sendiri. Bukan untuk dikonsumsi sendiri. Jadi selalu ada sektor servisnya. Di wilayah tersebut pasti ada rumah makan. Rumah makan adalah sektor yang untuk memenuhi kebutuhan orang makan di situ. Nah, oke. Jadi sekali lagi di setiap wilayah itu selalu ada sektor demand,
sektor supply dan sektor basis dan sektor service. Ya. Nah, lalu juga di setiap daerah pada dasarnya ada mekanisme supply side strategi dan ada mekanisme demand side strategi bersamaan. Jadi ini suatu ilustrasi ya bahwa sebenarnya sektor supply itu dihasilkan dari adanya sistem-sistem produksi unggulan atau sektor-sektor unggulan. Sedangkan sektor service ada biasanya karena ada pusat pelayanan, pusat permukiman. Jadi kalau ada orang menetap, pasti ada sektor service di situ. Pasti ada sekolah, pasti ada warung, pasti ada klinik, ya. Jadi pasti ada sektor-sektor service di situ. Kalau ada orang menetap. Cuman memang ada sektor service yang lengkap, ada sektor service yang tidak lengkap. Nah, jadi ketika katakanlah di suatu wilayah memiliki sektor unggulan, ya, maka biasanya untuk mengembangkan sektor unggulan kita berinvestasi. Ya, maka di sini ada I, ya, untuk mengembangkan sektor unggulan. Sedangkan sektor pemerintah, ya, atau G, itu biasanya pemerintah mengeluarkan untuk memfasilitasi supaya sektor produksinya berkembang, dibuatkan jalan usaha tani, dibuatkan pelabuhan, ya, itu G. Tapi pemerintah juga membangun untuk supaya perumahan juga berkembang, ya, pemukiman berkembang. Maka dibuatlah jalan di kawasan pemukiman. Ya. Jadi G itu dipakai untuk keduanya. Nah, ketika kita investasi di sektor unggulan, sektor produksi, maka ketika sektor unggulan yang berorientasi ekspor itu ekspor, maka muncullah X, ya. X itu adalah ekspor. Nah, ketika kita ekspor, kita kemudian mendapatkan income. Lalu ada nilai tambah yang kita dapatkan dari sistem produksi itu. Nah, kemudian nilai tambahnya ini kita gunakan untuk apa? Ya. Kalau perusahaannya ini adalah perusahaan dari milik orang asing, luar wilayah, maka jasa modalnya nanti akan keluar wilayah. Kalau perusahaannya juga bukan perusahaan lokal, tapi perusahaan di Jakarta misalnya atau di Singapura, maka keuntungan usahanya juga akan bocor keluar. Ya. Ini akan bocor. Nah, sehingga nilai tambah yang berputar di wilayah tersebut hanya untuk upah dan gaji. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika para pekerja ini mendapatkan upah gaji, kemudian dia mengkonsumsi barang dan jasanya di mana? Apakah konsumsinya di lokal atau di luar? Kalau konsumsinya di lokal, maka dia jadi C. Ya. Tapi kalau keluar, dia akan bocor, jadi M. Jadi impor. Nah, dia bisa mengkonsumsi barang dan jasa di lokal kalau ada permukiman. Yang ada warung, ada pasar, ada toko. Nah, jadi permukiman ini perlu. Ya. Dan permukiman itulah yang kemudian dia memutar uang. Ada income multiplication. Nah, inilah seperti ini. Jadi pengembangan wilayah itu bukan berisi sistem produksi saja, tapi apakah ada sistem yang bisa memutar uang di situ. Sehingga ada income multiplication. Ya, jadi kalau di suatu wilayah hanya ada pabrik tapi tidak ada pemukiman, maka pasti bocor. Ya. Dan tidak ada perkembangan wilayah di situ. Tapi kalau di situ ada permukiman, maka dia alat untuk memutar uang. Tapi pemukimannya kalau lengkap, kalau servis sektornya lengkap, maka perputaran uangnya bisa lebih banyak. Kebocoran konsumsinya lebih sedikit. Nah, jadi sebenarnya seperti inilah proses pengembangan wilayah itu berlangsung.
ya. Jadi CGI X kurangi M itu bukan sekedar hanya penjumlahan dan pengurangan, tetapi sebenarnya itu adalah suatu siklus ya yang mengembangkan wilayah. Jadi dua-duanya ada ya, demand and supply side strategi itu sebenarnya bekerja sama. Jadi artinya sistem produksi dan sistem permukiman itu penting di dalam suatu wilayah. Saya ilustrasikan ada suatu wilayah dulu saya pernah diundang oleh Bupati Musirawas ya di Sumatera Selatan ya, dan Pak Bupatinya itu heran dengan Musirawas yang sebenarnya merupakan daerah yang sangat kuat keunggulan produksinya ya. Dia punya tambang, punya perkebunan kelapa, punya perkebunan sawit, punya sumber daya alam yang cukup melimpah lah. Tapi kemiskinannya paling tinggi di Sumatera Selatan. Ya. Sumatera Selatan. Dan heran begitu. IPM-nya juga paling rendah. Tapi di wilayah tersebut banyak sekali sumber daya alam. Gitu ya. Nah, ketika saya berkunjung ke sana, ternyata di situ ada Lubuk Linggau. Ya. Lubuk Linggau itu kota yang ada di tengah-tengah Musirawas. Ya. Nah, jadi rupanya waktu itu Musirawas itu bupatinya sendiri masih tinggal di Lubuk Linggau, ya, karena belum punya ibu kota sendiri, ya, dan belum punya pusat permukiman yang lain sebesar Lubuk Linggau. Nah, jadi singkat kata, yang punya sistem produksi itu Musirawas, tapi tempat untuk memutar uang itu di kota Lubuk Linggau. Nah, sehingga di Musirawasnya sendiri hampir tidak ada perputaran uang. Nah, jadi singkat kata sarannya waktu itu ya Lubuk Linggau harus punya pusat pertumbuhan, harus punya pusat pelayanan, tempat uang berputar. Jadi langsung Pak Bupatinya nangkap. Oke Pak Enan, berarti saya harus membuat bubu ikan di Musirawas. Apa maksudnya bubu ikan? Bubu ikan itu kalau ikan masuk nggak bisa keluar, kira-kira begitu. Nah ini maksudnya gitu. Ketika ada pendapatan masuk ke Musirawas itu jangan sampai bocor. Supaya tidak langsung keluar, maka harus ada pusat permukiman yang tempat uang berputar. Nah, jadi pasar, toko, warung, sekolah, pusat-pusat pelayanan untuk orang membelanjakan uang, mengkonsumsi barang dan jasa itu perlu ada untuk supaya uang berputar di wilayah tersebut. Nah, jadi seperti inilah sistem pengembangan wilayah itu kombinasi antara supply and demand side strategi. Oke, sampai di situ ada pertanyaan singkat terkait ini? Sudah mau buka nih ya. Ya, jadi dari sini kita belajar ya bahwa pembangunan wilayah itu jangan fokus hanya produksi, ya. Jangan hanya supply side strategi, tapi juga demand side strategi. Dua-duanya harus imbang. Kalau tidak imbang, banyak bocor, maka wilayah tidak akan berkembang. Baik, karena sudah cukup ya waktunya 17.44 dan Anda semua saya rasa sudah harus siap-siap untuk buka ya. Saya cukupkan kuliah kita sore ini ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Selamat berbuka, Bro. Selamat berbuka semuanya. Ya, Bro. Buka puasa, Bro. Masih banyak Bro. Bukber nih. Iya, Bro. Ayo mari
Terima kasih Pak Jayadin.